Bersiaplah nakama, perang Akbar tuh di penghujung saga Egghead itu akan terjadi. Setelah chapter 1108 kemarin, Nika itu mencengkram Gorosei Saturus dan Kizaru di remasnya itu, dia kemudian lantas membuang mereka. Nah, yang menarik akhirnya didapati dalam chapter spoilernya ini 1109, apa itu? Ya, Gorosei Saturus ini tak terluka sama sekali nakama. Bahkan dalam satu panel yang sudah keluar ini, tampak ada sebuah lambang segel bintang itu tanpa dikeluarkan Saturnus. Apakah yang terjadi selanjutnya? Apakah benar Gorosei itu semuanya akan datang? Di samping itu nih, masyarakat dunia itu dihebohkan oleh deklarasi Dr. Vegapunk sendiri tentang semua kekacauan di Pulau Egghead itu. Pertanyaannya, siapakah yang akan kembali membantu Luffy nih pada pertempuran Akbar ini? Nah, setidaknya ada 4 poin nih. Dragon kah, Sang kah, atau bahkan yang lainnya? Nah, semuanya akan kita kemukakan dalam chapter kali ini. Let's go, perjalanan kita dimulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa ya like video ini ya nakama ya, sebagai dukungan kalian semuanya, oke? Untuk channel ini kedepannya biar terus berkembang lebih lanjut lagi. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, ada sebuah poin-poin spoiler yang menarik yang keluar pada chapter 1109 ini oleh Licker nih, dan yang menghebohkan tentu Cycle of Behemoth sendiri, yang segel bintang yang terhubung pada para Gorosei. Ceritanya dimulai pada sebuah cover story-nya. Ada sebuah penampakan di sini nih. Kita melihat Pulau Onigashima itu tenggelam ke laut. Apakah terjadi sesuatu? Biasanya nih cover story ini juga menggambarkan sebuah kejadian loh. Contoh ketika cover story di Woolcake Island sana, di sana ternyata ada penculikan oleh Kuroge Pirates kepada Carlot Pudding kan? Kira-kira apa yang terjadi di Wano Kuni? Apakah benar Momonosuke itu sedang melakukan sesuatu di pulau itu ya? Lalu dia menerbangkannya dan didaratkan dekat tempat tersebut? Atau sesuatu yang buruk terjadi ketika Kaido bangun lagi maupun dengan seseorang yang datang ke sana? Who knows? Belum ada kejelasan tentang itu kebenarannya. Kala itu alasan Yamato menolak dulu untuk ikut berlayar bersama Tauzan, Sunny dan para kru Mugiwara itu, dia untuk melindungi Wano itu masih ada penjahat masuk jika hal tersebut terjadi. Dan benar loh, dulu juga muncul Admiral Green Bull kan ya. Lalu bagaimana sekarang ini? Yang jelas dengan mulai jatuhnya Onigashima itu mungkin pulau itu memang sudah kehilangan kendalinya. Dan jika itu tenggelam ke bawah bukan tidak mungkin, itu juga akan berada tepat pada Pluton yang juga tenggelam di sana. Hal yang menarik selanjutnya dalam panel ini, kita melihat pesan dari Dr. Vegapunk kala itu yang sebelumnya meninggalkan perintah semuanya telah direkam dan ditujukan kepada dunia. Orang-orang telah melihatnya itu penasaran nih, tak terkecuali Morgan dan juga Gorosei lainnya. Mereka emang punya beberapa waktu untuk menyiapkan den-den musiknya untuk melihat apa yang terjadi sebelumnya. Reaksi terkejut seperti apa nih yang akan mereka tampilkan ini nanti. Sementara itu, pertempuran Egghead itu memang berjalan sangatlah alot nih. Pasangan Luffy sendiri yang tengah berjuang ekstra itu, dia tampaknya heran kenapa setiap serangan yang dilakukan pada Gorosei Saturus tidak menimbulkan luka signifikan, dan ini berbeda dengan Kizaru. Dia lalu membuang Saturno dan Kizaru untuk melakukan sebuah serangan baru nih. Mereka dilempar, kemudian Luffy si Nika ini memukulnya dengan sekeras mungkin. Kizaru memang remuk nih, tetapi Gorosei Saturus tidak terlihat luka sedikit pun. Nah, di balik keheranannya itu, Saturus tidak tinggal diam. Dia langsung kembali lagi untuk menghadapi sang Nika itu. Vibes pertempuran itu memang epic sekali nakama. Namun dalam beberapa saat ada sebuah gangguan kecil yang didapati oleh Saturnus. Dia terlihat menerima informasi dari para Gorosei lainnya. Nah, sepertinya ada komunikasi di sana nih. Menarik itu di sini. Saturnus rasa membuka segel bintang itu untuk melakukan pemanggilan jarak jauh dengan sebuah teleportasi khas mereka. Di balik lingkaran itu kita melihat bentuk hitam bintang yang mungkin akan menandai kedatangan semua Gorosei di Egghead sendiri loh. Dan sini akan sangatlah seru sekali. Dan ini bakalan jadi pertempuran terakbar di Pulau Egghead yang sudah menuju akhir ini sih. Tapi ini memang menarik jika Gorosei benar-benar datang semuanya. Itu akan mengungkapkan pula pada kita seperti apa kekuatan mereka ini juga kan. Di samping itu, Kizaru yang sudah remuk redam itu memang harus ada tambahan kekuatan untuk mendukung Sensei Garcia Saturnus. Mereka yang dianggap memiliki kemampuan para iblis itu, dan itu semua yang sudah tergambarkan pada soal kekuatan buah iblis Saturnus. Kita tinggal menunggu informasi nih, apakah ini semuanya suruhan dari Im sama.
Siapa tahu yang jelas dengan hadirnya segel Baphomet itu akan menjadi antitesis tersendiri bahwa perang Egghead itu belumlah berakhir. Nah, bahkan ada sesuatu yang lebih besar lagi dari sana. Bagaimana nasib para kru Mugiwara dan juga kondisi Luffy Shinika sekarang ini? Ya, dengan adanya kekuatan baru seperti itu, hal merepotkan akan dihadapi Luffy. Satu persatu mereka pada berdatangan. Nah, pertanyaannya, mungkinkah jika bakal ada kejutan pula nih bagi pihak pemerintahan dunia jika mereka memanggil para Gorosei? Sesuatu yang besar juga akan didapati Luffy untuk mendatangkan kekuatan yang mengerikan pula untuk membantunya. Sekarang ini ada 4 opsi besar nih jika salah satu dari mereka itu akan datang membantu Luffy. Siapa aja mereka? Ya, pertama itu adalah Dory dan juga Brogy. Mereka ini akan menjadi opsi paling brilian jika datang membantu Luffy nih setelah bertahun-tahun lamanya tak bertemu. Dory dan Brogy ini bisa aja langsung mengamuk kepada mereka para Gorosei tersebut. Sebutan bajak laut raksasa legendaris harusnya akan mereka perlihatkan nih jika kedua orang ini yang akan membantu Luffy. Apalagi sudah jelas ya setelah mereka menyelamatkan Franky dan Bonnie oleh para bawahan raksasnya itu, mereka juga menuju ke arah Luffy nikah itu kan. Nah, itu bakal menarik ditunggu. Kedua adalah Shanks. Kedatangan Akagami Sa akan menjadi menarik sekaligus luar biasa penuh kejutan. Luffy sudah berpuluh-puluh tahun tak melihat idolanya ini secara langsung. Dulu ketika Shanks menyelamatkannya, Luffy sedang pingsan, dan ketika di Wano dia hanya merasakan aura ledakan haki dari Akagami. Nah, ada kedatangan Dory dan Brogy itu yang sebelumnya mereka bersama Akagami Shanks dan pasukannya di Elbaf sana. Mungkin gak nih jika Shanks sendiri sebenarnya ikut pada misi besar ini menyelamatkan kelompok Mugiwara? Itu bakalan akan menjadi sesuatu yang besar serta menarik. Lagian jika Shanks yang datang, dia bisa bernegosiasi lagi dengan para Gorosei seperti yang sudah pernah ditampilkan tentangnya kala itu. Ketiga adalah bangkitnya robot kuno. Kita tahu selain mereka berdua masih ada opsi lagi yang bisa mengejutkan, itu adalah robot kuno raksasa, teman-teman. Faktanya sang robot kuno kemarin aja udah memberikan reaksi kebangkitannya. Itu semuanya memang dikarenakan faktor Nika, dan mungkin energi Nika lah yang membuka hidup kembali. Konon robot kuno ini ratusan tahun lalu mengacau di Marijua sana loh. Nah, bisakah hal itu akan terjadi di Jabu lagi padanya dalam rangka membantu menyelamatkan Luffy si Nika itu? Siapa tahu. Selain itu masih ada yang terakhir, keempat adalah Monkey D. Dragon. Nah, kenapa Dragon yang paling menarik nakama? Sebenarnya nih sejak awal Dragon itu juga sudah dihubungi oleh Vega Bang Saka jika kondisi Egghead itu benar-benar mengkhawatirkan. Dia seharusnya juga mendapatkan info nih jika teman lamanya Bartolomeo Kuma itu datang ke sana dan membantu putra Dragon sendiri untuk mengatasi kekacauan yang terjadi. Di samping itu Dragon sendiri adalah teman lama dari Vegapunk sendiri nih. Jika Vegapunk sudah menyampaikan pesan pada dunia kondisinya sekarang sudah tak baik-baik saja itu, apakah iya Dragon akan tinggal diam? Rasanya agak aneh ya. Selain itu juga kedatangan Dragon beneran adanya ini pun juga akan jadi momen menarik karena untuk pertama kalinya Luffy akan melihat ayah kandungnya sendiri berdiri di hadapannya untuk menyelamatkan nyawanya menghadapi para Gorosei itu. Pertarungan itu harusnya akan menjadi luar biasa epic sih. Nah, kita tahu bahwa pertempuran ending Egghead itu serasa terus-menerus berjalan. Kita menganggap ini adalah mini arc sebelum Elbaf ya, tetapi dampaknya saja luar biasa besar banget. Yaitu semuanya karena di pulau itu banyak hal rahasia terbuka dan Vegapunk menunjukkan pada dunia apa dan bagaimana pihak pemerintah dunia itu menjalankan sistem dengan salah. Itulah kenapa dia menggunakan kerendahan hatinya untuk memberikan otoritas tertinggi para pasifista ini bukanlah pada Gorosei. Mereka tak tahu hal itu sebelumnya, melainkan itu ada pada Putri Kuma sendiri yang sekarang bekerja sama dengan Mugiwara Luffy, ya, Jewelry Bonnie. Nah, sekarang nih setelah dia diselamatkan para raksasa tersebut, nasib akhir Egghead itu akan berada di tangan Luffy sendiri nih setelah Sanji juga berhasil membawa kabur Pak Tua tersebut. Apa yang akan dilakukan Nika selanjutnya nih? Dan kira-kira siapa yang akan benar-benar datang membantunya nanti? Nah, tulis buat kalian di kolom komentar ya untuk kita diskusikan di bawah nakama. So, gimana menurut kalian sendiri? Bukankah itu gambaran chapter yang menarik? Saya selalu nakama udah mau dengerin cerita ini. Jika kalian punya pendapat, feel free ya tulis di kolom komentar di bawah ini dan kita langsung diskusikan bareng. Oke, sampai di sini dulu petualangannya dan Nika telah kembali di peradaban One Piece.